Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para siswa SMP Alam Madu Islami dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika daring atau online. Hari ini kita masih akan mempelajari terkait bab 5, yaitu perbandingan. Kemudian yang akan kita bahas adalah di subbab yang terakhir, ya, kegiatan 5.5, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada apa? Perbandingan senilai. Nah, sekarang perbandingan berbalik nilai. Kalau di dalam buku paket ada di halaman 41 sampai dengan 48. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai, ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk di materi hari ini. Nah, sebelumnya perhatikan kembali perbandingan senilai atau proporsi yang telah kalian pelajari di subbab sebelumnya, ya, sebagai berikut. Nah, kita ulangi sebentar, ya, agar nanti kita bisa membedakan mana itu yang merupakan perbandingan senilai atau mana yang merupakan perbandingan berbalik nilai, ya. Nah, tabel ini saya ambil di subbab sebelumnya. Situasi A menunjukkan perbandingan senilai atau proporsi, kemudian yang B bukan perbandingan senilai atau bukan proporsi. Ya, kita lihat situasi A. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 4 kg beras? Nah, sekarang kita kerjakan, ya. Kita masukkan ke dalam persamaan. Jika harga 4 kg itu sama dengan 36.000, maka harga 8 kg berapa ribu? Nah, berapa ribu itu berarti kita ganti X, gitu, ya. Nah, kemudian kita kerjakan dengan perkalian silang. 4 kali X sama dengan 8 kali 36.000. 8 kali 36.000 sama dengan 288.000. Nah, di sini 4 kali X perkalian pindah jadi pembagian. Berarti 288.000 dibagi 4 sama dengan 72.000. Nah, kemudian kalau kita tabelkan, ya, berarti 4 kilo itu harganya 36.000, 8 kilo harganya 72.000. Nah, kalau di sini bisa mengikuti, ya, nanti, ya, bisa diisi sesuai dengan pertanyaan. Kemudian nomor 2, Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Ya, ada Susi, ada Yuli. Susi berlari 3 kali lebih cepat daripada Yuli. Nah, jika Susi menempuh jarak 9 km, Susinya, ya, yang 3 kali tadi menempuh jarak 9 km, berapa jarak yang ditempuh oleh Yuli? Nah, berarti di sini Susinya itu 3, Yulinya berarti 1. Karena apa? Karena 1 kali 3. Nah, berarti 3 kalinya, gitu, ya. 1 untuk Yuli, kemudian Susinya 3. 3 kali lipat itu menempuh jarak 9 km. Nah, kalau hanya 1 kali lipat saja, ya, punyanya Susi itu berapa kilometer? Nah, gitu, ya, cara membuat persamaannya. Kemudian caranya tetap sama. 3 kali X sama dengan 1 kali 9. 3X sama dengan 1 kali 9 itu 9. Nah, 3 di sini perkalian pindah jadi pembagian. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, sehingga kalau kita tabelkan menjadi seperti ini. 1 itu 3, ya, berarti 1 pasangannya 3, 3 pasangannya 9. Nah, kalau di sini misalnya ada pertanyaan lagi, pasti juga bisa dicari. Bisa, ya? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi contoh yang jelas-jelas kemarin, yang nomor 5 ini, ya. Soal bangun datar persegi panjang di sini, ya. Nah, kalau yang sisi kanan itu jelas bukan, ya. Nah, makanya kita bahas yang di sini saja. 6 menjadi 3 dikalikan setengah atau dibagi, ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kalau di atas dibagi 2, berarti yang tegak di sini juga dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Atau kalau kita dari kanan ke kiri membacanya, 3 menjadi 6 itu dikali 2, ya. Dikali, berarti, ya. Kalau dari kiri ke kanan dibagi, kalau dibaca dari kanan ke kiri berarti dikali. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti yang 6 di sini harus dikali 2 juga. 6 dikali 2 sama dengan, nah, misal yang atas di sini saya kasih 15, ya, berarti 3 menjadi 15 dikali berapa? Dikali 5. Nah, berarti sekarang yang sisi tegak di sini juga harus dikali 5. 6 dikali 5 sama dengan berapa? 30. Bisa, ya? Nah, kemudian kalau ditabelkan berarti 3 itu pasangannya 6. Ya, 3 pasangannya 6. Kemudian 6 pasangannya
12. Kemudian yang terakhir, kalau kita misalkan kasih contoh lagi tadi, 15 pasangannya 30. Kemudian seterusnya sesuai dengan pertanyaan. Bisa ya difahami? Ini untuk perbandingan senilai. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh dari perbandingan berbalik nilai. Ya, perhatikan ya. Contoh 5.16. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Ya, 12 orang, waktunya 20 hari. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Perhatikan di sini ya. 12 orang saja itu selesainya 20 hari. Nah, sekarang pekerjanya dikurangi dari 12 hanya menjadi 6 orang. Berarti kira-kira nanti penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih cepat apa lebih lama? Lebih lama. Nah, berarti harus lebih banyak daripada 20. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan alternatif penyelesaiannya. Masalah di atas dapat kita tuliskan dengan membuat tabel seperti berikut. Banyak pekerja 12. Waktu yang dibutuhkan itu 20 hari. Nah, sekarang banyak pekerjanya dikurangi, hanya sisa 6. Berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, di sini H ya, H kecil. Nah, sekarang perhatikan cara membuat persamaannya. 12 dibanding 6. Tetap ya urutannya, ada atas, ada bawah. Atas, bawah. Nah, kemudian yang sisi kanan ya, perhatikan di sini bahwa nggak boleh 20 dibanding H, nggak boleh. Harus dibalik karena di sini berbalik nilai. Ya, berarti menjadi H dibanding 20. Nah, H dibanding 20. Nah, ini ya, perhatikan betul-betul ya tentang cara penulisan persamaan dari perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau sudah mendapatkan persamaan, caranya tetap sama ya, dikalikan silang. 12 dikali 20 sama dengan 240. 6 dikalikan H, ya 6H. Nah, 6H di sini berarti perkalian. Perkalian pindah jadi pembagian. 240 dibagi 6 sama dengan 40. Jadi pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari apabila dikerjakan oleh 6 orang saja. Jadi kalau di sini kita tuliskan hanya 40. Nah, misalnya ada pertanyaan lagi ya, kalau pekerjanya itu hanya 3 orang saja. Nah, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat apa semakin lama lagi? Ya semakin lama lagi ya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau nanti kita hitung seperti ini, maka akan menghasilkan 80 hari. Nah, perhatikan ya, ini salah satu contoh dari perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai itu semakin besar ya, semakin besar bekerja atau semakin banyak bekerja, itu waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Semakin kecil bekerja atau semakin sedikit bekerja, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Itu ya, terkait soal perbandingan berbalik nilai. Bisa difahami ya perbedaannya? Nah, sekarang kita lanjutkan di tugasnya ya. Tugasnya ini saya buat sendiri saja ya, nggak ada di buku paket. Jadi nanti harus melihat videonya. Yang nomor 1 mirip ya ini ya. Yang nomor 1 tabelnya mirip dengan contoh di slide sebelumnya. Ya, banyak pekerjaannya 16, waktu yang dibutuhkan 30. Kalau banyak pekerjaannya menjadi 12, ya waktu yang dibutuhkan jadi berapa hari? Ya, caranya sama. Kemudian nomor 2. Yang nomor 2, Pak Hendra digaji 360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan jika beliau mendapatkan gaji 7.200.000 adalah, nah ini nomor 2 termasuk soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, silakan ya, jangan salah. Kemudian nomor 3, suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang ya, oleh 7 orang. Nah, jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, berarti apa? Sisa berapa orangnya? Sisa 4 ya, maka lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah, nah silakan, ini juga demikian menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Caranya sama ya, silakan dikerjakan di buku tugas, hasilnya difoto dan dikirimkan ke saya. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan materinya di bab berikutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.